dan melihat ada sosok anak kecil yang sedang berdiam diri di pembatas jalan tol pada malam hari dan itu sendirian. Yo adab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di podcast Indra Khotiba, di mana podcast ini membahas tentang segala sesuatu, baik itu kisah misteri, inspirasi dan konspirasi yang pernah ada di bumi. Dan di episode kali ini saya akan mengangkat kisah misteri yang ada di Jawa Barat, yaitu di Tol Cipularang, karena banyak sekali cerita yang mengisahkan tentang serem dan angkernya jalan tol ini, karena konon katanya di sana banyak sekali penampakan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, karena di sana ada sebuah kerajaan jin yang tidak ingin terusik keberadaannya. Sebelum kita ke kisahnya, buat teman-teman yang tertarik dengan channel seperti ini, bisa langsung di subscribe. Gimana kisahnya? Kita langsung aja cus ke videonya. Kuy. Tol Cipularang ini dibangun dengan jarak sejauh 58,5 km yang menghubungkan antara 3 kabupaten, yaitu Cikampek, Purwakarta, dan Padalarang. Menurut kisahnya, di dalam proses pembangunan jalan tol ini, rencana awalnya ialah akan melubangi sebuah gunung, sehingga rute dari tol ini memang menembus gunung, yang dimana gunung ini bernama Gunung Hejo, dimana kalau di dalam bahasa Indonesia kan artinya ialah gunung hijau, karena di dalam proses pelubangan ini mendapat kesulitan karena di sana terdapat sebuah petilasan dari seorang Prabu Siliwangi, sehingga pada proses pelubangannya itu terjadi beberapa hambatan, baik itu hambatan secara fisik dan hambatan secara tidak kasat mata, karena banyak sekali korban-korban para pegawai ini berjatuhan, sehingga langsung dirubah dengan rute melingkari gunung, sehingga jalur di tol ini memiliki rute baik itu menanjak, menurun, serta liukan, karena tol ini dibuat melintasi perbukitan dan jurang-jurang yang terjal. Dan konon karena di Gunung Hejo ini terdapat suatu petilasan, sehingga orang-orang yang memiliki indigo, mereka menyebutkan bahwa Gunung Hejo itu merupakan sebuah kerajaan jin yang berada di areal Cipularang, tepatnya di sepanjang KM 90. Sehingga opini inilah yang membuat Tol Cipularang memiliki kisah seram, horor, serta angker. Dan terletak di KM 90 sampai 100 ini sering terjadi kecelakaan, baik itu kecelakaan dalam jumlah kecil, bahkan sampai kecelakaan massal yang banyak sekali memakan korban jiwa. Dan inilah para kesaksian mengenai hal-hal ganjil yang terdapat di Tol Cipularang. Jalur Tengkorak. Dalam kisahnya bahwa ada 3 orang yang akan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung pada malam hari, dan memang harus melintasi Tol Cipularang. Dan pada saat itu perjalanan dari Jakarta ke Bandung ini mengalami sedikit hambatan, karena pas di jalan tol ini terjadi hujan yang cukup agak kencang dan disertai dengan badai. Dan kejadian horor ini terjadi di mana ketika mobil ini pas masuk ke kilometer 97, sopir merasakan sesuatu hal yang beda. Dia seolah-olah serasa masuk ke dalam sebuah gerbang besar yang sebelumnya dia tidak pernah sama sekali melihat gerbang ini. Dan tak hanya itu, sopir sering merasakan hal-hal ganjil seperti mobil yang dia kendarai seolah-olah menabrak pembatas jalan. Dan tak hanya itu, ketika sopir ini melaju dengan cukup agak kencang, dia langsung melihat sosok wanita tua dengan sekelebat melintasi jalur yang ia hendak lewati. Dan sosok ini merupakan sosok nenek-nenek tua yang sering diceritakan oleh para pengguna jalan lain ketika melihat penampakan tersebut, menyeberang dengan kaki melayang.
Selain penampakan nenek-nenek, ada kisah yang menceritakan bahwa pada saat itu sebuah keluarga akan berlibur ke Bandung dan keluarga ini berangkat dari Jakarta ke Bandung pada hari Jumat jam 10 malam dan melewati tol Cipularang. Tiba-tiba sang anak ketika berada di tengah perjalanan meminta orang tuanya untuk berhenti sejenak karena ingin buang air kecil. Dan pada saat itulah orang tua pun mengantarkan anak ini untuk menemani buang air kecil karena kondisi jalanan yang lumayan cukup sepi. Dan setelah anak itu beres buang air kecil, bergegaslah ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Tetapi hal mistis yang terjadi, orang tuanya pun sedikit agak keheranan karena asalnya anak ini periang, banyak bicara, tiba-tiba menjadi seorang yang pemurung, berwajah lesu dan pucat, sehingga keheranan kok anak jadi seperti ini. Ketika nyampe di Bandung, anak ini pun tetap seperti itu, bahkan liburannya pun bisa dibilang tidak berkesan. Akhirnya di minggu malam memutuskan untuk pulang ke Jakarta, dan akhirnya ketika melewati rute tol yang sama dan tepat di tempat yang sama, anak itu meminta untuk berhenti untuk buang air kecil. Tetapi ada hal ganjil, yaitu setelah beberapa jam dari anak itu turun, anak ini tidak kembali ke mobil. Akhirnya orang tua ini pun menelepon ke petugas, dan hal yang paling mengejutkan kepada orang tuanya ialah bahwa anak ini telah ada di pos semenjak hari Jumat atau 2 hari lalu. Dan kisah berikutnya ialah cerita yang dipaparkan oleh seorang warga Bandung yang hendak berangkat pergi ke Jakarta untuk bekerja. Jadi perempuan ini berangkat dari Bandung pukul 8 malam dengan menggunakan travel via Bandung Jakarta. Dan ketika travel ini masuk ke rute Cipularang, sopir pun berkata kepada wanita ini, "Neng, berdoa sebanyak mungkin dan sebisa mungkin jangan menoleh ke belakang." Akhirnya karena saking penasarannya nih, wanita ini pun melihat sedikit dengan pelan-pelan ke arah belakang. Dan ketika dia melihat ke arah belakang, dia melihat sosok wanita berwajah rusak yang berlumuran darah yang sedang menatap dirinya. Oke, apakah sudah cukup menyeramkan atau hanya saya sendiri yang merasa seram di sini? Komen di bawah. Bagi para masyarakat yang mempercayai tentang kepercayaan ini, maka jika terjadi kecelakaan, konon dari kisahnya bahwa jalanan ini ada sosok penunggunya. Dan sosok makhluk halus ini bernama Kamilin. Konon dalam kisahnya bahwa sosok Kamilin ini ialah sosok sesepuh di kampung tersebut yang hidup di masa penjajahan Jepang. Dan konon dari kisahnya bahwa Kamilin ini merupakan sosok sakti mandraguna. Dan dulu pada masa pembangunan tol Cipularang ini, dan dalam kisahnya bahwa arwah dari Kamilin ini mendatangi para pekerja tol ini dan ingin dibuatkan sebuah jembatan yang tepat di kilometer 91. Dan warga setempat pun meyakini bahwa arwah Kamilin ini telah tinggal di Gunung Hejo. Dan tanda jika sosok ini mendiami areal tersebut, maka terdapat sebuah batu besar yang gagal dijinakan oleh para pekerja kontraktor pada saat pembangunan tol Cipularang. Dan jika sosok Kamilin ini menampakkan wujudnya kepada pekerja, maka dipastikan akan berujung maut. Dan jika masyarakat melihat sosok manusia seperti ular yang memiliki besar seperti paha orang dewasa dan menggunakan kalung, maka itu dipastikan bahwa sosok yang dia lihat ialah sosok Kamilin. Dan biasanya sosok Kamilin ini kerap terlihat di rute kilometer 86 sampai kilometer 100. Dan kilometer tersebut merupakan kilometer yang paling rawan kecelakaan yang berada di tol Cipularang. Oke teman-teman, mungkin itulah kisah mengenai sosok penunggu di jalan tol Cipularang. Dan ketika saya menceritakan
Kisah tersebut jujur ya, membuat saya merinding. Jika teman-teman merasakan hal yang serupa dengan saya, bisa tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta follow akun IG saya di @indrakotiba. Oke, saya Indra Kotiba pamit. See you di next video-video selanjutnya. Dan ciao.